Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hasan, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam Fikih MTSN 1 Kota Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Win Madura tahun 2025 dengan NIM 25311102257. Hari ini akan melaksanakan video pembelajaran problem batch learning pada Bapak Ibu dosen LPTK Win Madura tahun 2025. Kami sampaikan selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran fikih. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahur Rahmanur Rahim. Malikul Qudus. Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Silakan dipandu. Menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Diri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Hasan akan mengisi presensi absensi kalian terlebih dahulu. Ahmad Rafa, Hafid At-Tirmidzi, Brilian, Faiza, Jovi Kenzi. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Senang apa sedih atau susah? Sedih atau senang? Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini Pak Hasan akan menyampaikan daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita ice breaking dahulu. Semua tangannya diangkat. Semuanya tangannya diangkat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat.
Tepuk tangan untuk 8A. Baik anak-anak, hari ini Pak Hasan akan menyampaikan materi bab 2. Bab berapa anak-anak? Bab 2. Bab 2 berkaitan dengan indahnya berbagi. Subtema zakat. Subtema apa anak-anak? Zakat. Kelas 8. Bahwa kita harus tetap fokus dari apa yang kita pelajari hari ini. Mas Tristan, tentang apa pelajaran kita hari ini? Tentang zakat. Terima kasih, masih fokus. Silakan berdiri Naila. Naila, tolong dijawab pertanyaan Pak Hasan ini sebagai pertanyaan pemantik daripada apa yang sudah kalian pahami sebelumnya. Apa yang kamu ketahui tentang zakat, Naila? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta. Betul. Dengan tujuan tertentu untuk golongan tertentu. Dengan tujuan untuk mensucikan diri atau jiwa atau harta. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Terima kasih untuk Naila. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui PowerPoint ini, peserta didik menjelaskan ketentuan zakat dan landasannya dengan benar. Sebagai bentuk cinta Allah dan cinta Rasul, karena melaksanakan zakat ini merupakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun ada di hadis. Melalui studi kasus yang nanti akan kita bahas, peserta didik dapat menganalisis orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan sebagai bentuk cinta kepada sesama. Melalui diskusi kelompok nanti, peserta didik dapat membuat poster, nah LKPD, tentang apa? Penerima zakat atau mustahik dengan tepat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ini silakan kalian jawab dari kedua gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama, kita bisa menyumbangkan. Menyumbangkan, betul? Sesuatu. Betul, sesuatu yang kita miliki, nggih. Kita bisa berbagi. Maka dari itu anak-anak, berbagi ini ada tuntunan di dalam Islam. Kalau kita lihat di gambar yang pertama, nah, itu ada orang yang susah apa senang? Susah. Nah, orang yang susah. Gambar yang kedua, ada yang orang susah apa senang? Susah. Nah, berarti tugas kita adalah membantu mereka yang membutuhkan. Terima kasih untuk Cia. Termasuk bagian materi kita adalah zakat yang nanti terdiri dari dua. Ada zakat fitrah di sebelah kanan dan ada zakat mal. Anak-anak, zakat fitrah ini untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Sedangkan zakat mal ini untuk mensucikan apa? Mensucikan apa? Jadi kalau kalian nanti sukses, amin, kalian jangan lupa untuk mendermakan, bahkan untuk menzakatkan sebagian harta kalian. Yang ini di dalam Islam dinamakan zakat mal atau zakat harta. Ini adalah landasan zakat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama beserta dengan orang-orang yang rukuk. Untuk pengertian, zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang atau suci dan berkah. Sedangkan secara istilah ini adalah sejumlah harta yang akan kita ambil, yang akan kita keluarkan dari harta tertentu dan wajib diserahkannya kepada yang sudah mencapai syarat atau golongan yang sudah mencapai syarat.
Jadi tidak semua orang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, dan yang lain. Nanti akan kita bahas. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Disebut apa anak-anak? Sedangkan orang yang menerima zakat itu disebutnya sebagai mustahik. Siapakah muzaki itu anak-anak? Siapakah mustahik zakat itu anak-anak? Orang yang menerima zakat. Nah ini adalah contoh ilustrasi. Ada seorang bapak bersama anaknya sedang memberikan hak kepada mustahik zakat, kepada orang yang menerima zakat. Bapaknya yang pakai peci hitam itu namanya muzaki apa mustahik? Muzaki. Sedangkan neneknya itu bernama mustahik atau disebut dengan mustahik. Nah ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin ila akhirhi al ayah. Bahwa di situ disebutkan ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa anak-anak? Yang pertama siapa anak-anak? Yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat adalah yang kelima adalah yang keenam adalah yang ketujuh adalah dan yang terakhir adalah Pak Hasan. Ini apa saja pengertiannya Pak Hasan? Maka dari itu hari ini akan kita bahas, akan kita selesaikan, akan kita telaah dengan menyanyi. Yo, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Pekerjaan amil itu pengelola zakat, mu'alaf yang baru masuk Islam, rikob itu adalah budak atau hamba sahaya, orang yang terlilit hutang. Sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ibabil sedang dalam perjalanan dengan tujuan baik, kehabisan biaya, mereka berhak menerima zakat. Bisa duduk. Itu tadi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang mohon untuk berkelompok, nggih. Sekarang untuk berkelompok, silakan kelompok yang sudah dibagi Pak Hasan. Hari ini kalian berkumpul bersama teman kelompok, berikut nanti menyelesaikan tugas kelompok. Monggo hitungan ketiga bisa menuju teman kelompok masing-masing. 1, 2, 3. Bangkunya bisa ditata sekalian jadi satu. Bangkunya jadi satu, oke. Baik anak-anak, setelah kalian membentuk sesuai kelompok, berikut akan saya sebut kelompoknya dan kalian nanti akan menuliskan anggota kelompok. Silakan untuk ketua kelompok adalah absen yang paling besar di dalam satu kelompok. Ketua kelompok adalah absen terbesar di dalam satu kelompok. Untuk itu silakan disediakan satu kertas atau boleh kalian tulis di belakang LKPD. Nah, dibalik dulu. Dibalik dulu, silakan dituliskan ketua kelompok, kemudian silakan untuk soal ini dikerjakan. Untuk soal ini silakan dikerjakan. Silakan. Mungkin bisa dipandu oleh teman yang lain, soalnya dibacakan, yang lain persiapan untuk menjawab. Pak Hasan bacakan, nggih. Silakan diperhatikan. Pak Andi adalah
seorang yang bekerja. Pak Andi adalah seorang yang bekerja. Berarti dia punya pekerjaan. Namun dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Di sisi lain, ia mempunyai keluarga, yaitu pamannya sendiri, itu adalah seorang pejabat. Berkaitan dengan studi kasus tersebut, bagaimana tanggapan kamu mengenai Pak Andi? Apakah Pak Andi ini berhak menerima zakat atau tidak? Silakan dikerjakan 1 menit dengan berdiskusi dari sekarang. Monggo semuanya ikut membantu. Baik, silakan dikerjakan. Kamu tulis dulu. Nanti setelah siap, perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil daripada studi kasus. Ayo silakan. 1 menit dari sekarang. Boleh dijawab secara singkat, padat, namun harus jelas. Pak, saya tanpa teks bisa, Pak? Boleh, monggo. Karena kamu sudah memahami pertanyaannya juga boleh. Silahkan. 30 detik lagi. Pak Andi termasuk orang yang berhak menerima zakat karena dia adalah seorang mustahik, termasuk dalam golongan mustahik, yaitu miskin. Nah, di dalam kasus ini pamannya memiliki peran sebagai muzaki karena pamannya ini berkecukupan dan Betul? dia bisa saja memberikan zakat kepada Pak Andi. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Pak Andi tetap berhak menerima zakat. Karena sebagai apa tadi Pak Andi? Mustahik. Sebagai mustahik. Disebut sebagai apa tadi? Karena bekerja tapi penghasilannya kurang tadi apa? Miskin. Seperti yang sudah kalian nyanyikan tadi. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok Yusuf. Selanjutnya anak-anak. Tugas berkelompok. Silakan untuk LKPD yang sudah dibagikan ini dibuka. Apa bahasan? Tugas berkelompok dengan membuat peta konsep tentang mustahik zakat. Nah, itu kalian selesaikan. Hasil dari membuat peta konsep tersebut bisa dipresentasikan di depan kelas. Monggo. Saya kasih waktu 20 menit. Kurang lebih 20 menit itu silakan diselesaikan. Oh. Ini ketua kelompoknya siapa ini? Hafiza Ismu. Oke. Bisa dipandu nanti siapa yang bertugas menempel, menulis dan seterusnya. Terus disiapkan juga untuk yang presentasi. Bahwa yang presentasi tidak harus ketua kelompok. Bahkan ketua kelompok boleh menunjuk salah satu teman yang dirasa cakap. Ada fakir, miskin, betul, amil. Ini adalah kelompok Ibrahim, betul ya? Nah, ketua kelompok Ibrahim siapa anak-anak? Atta Urrahman. Piye Atta? LKPD-mu ini sudah sampai mana? Nah, LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Sudah ada dalil, betul. Terus ada fakir. Nah, tinggal, oh ya, silahkan ditempelkan dulu. Nanti Atta bisa menunjuk atau bahkan Atta sendiri yang mempresentasikan, tidak apa-apa. Ngoten nggih? Dan semuanya harus paham. Oh, ini masih mengerjakan yang lain. Ketua kelompoknya siapa ini? Radela. Silakan nanti Radela bisa mempresentasikan atau wakilnya yang dianggap cakap itu bisa mempresentasikan. Waktu kalian hanya 20 menit kurang, maka dari itu segera diselesaikan. Kemudian ada kelompok Nabi Nuh. Kelompok Nabi Nuh. Siapa ini ketua kelompoknya? Rifki Safa. Ya, Rifki Safa nanti bisa mempresentasikan hasil daripada LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Apa yang kalian bahas?
mustahik zakat. Ada 8 asnaf. Silakan nanti dikerjakan berkelompok dan salah satu kelompok setelah berdiskusi, salah satu anak bisa mempresentasikan. Baik anak-anak, terima kasih. Setelah ini adalah mempresentasikan, namun sebelum dipresentasikan, silakan untuk kelompok Ismail berdiri. Nah, mana hasilnya? Coba hasilnya dipaparkan. Nah, untuk LKPD, kelompok Ismail, mustahik zakat. Terima kasih. Persiapan. Kelompok Yusuf, bisa berdiri. Kelompok Ismail boleh duduk. Nah, kelompok Yusuf, ini adalah hasil LKPD daripada mustahik zakat, peta konsep. Terima kasih kelompok Yusuf. Selanjutnya adalah kelompok Ibrahim. Berdiri. Nah, ini adalah LKPD. Hasil daripada lembar kerja peserta didik kelompok Ibrahim. 8 asnaf atau mustahik zakat. Selanjutnya kelompok Musa. Berdiri, silakan. Nah, ini adalah hasil daripada LKPD kelompok Musa. Mustahik zakat. Selanjutnya kelompok Nuh. Silakan berdiri. Kelompok Nuh. LKPD 8 asnaf untuk kelompok Nuh. Dan yang terakhir adalah kelompok Nabi Isa. Silakan berdiri. Untuk kelompok Isa. Nah, ini adalah hasil LKPD kelompok Isa. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan setelah ini mempresentasikan. Ada yang sudah siap mempresentasikan hasilnya dari kelompok Yusuf. Silakan dari kelompok Yusuf untuk dipresentasikan ke depan. Satu anak memegang, satu anak mempresentasikan. Yang lain mendampingi. Silakan maju semuanya. Oke. Mempresentasikan ke depan. Satu anak memegang, yang lain mendampingi. Anak-anak, untuk kelompok lain silakan memperhatikan hadapnya semua ke depan. Baik, silakan dipresentasikan hasil daripada pekerjaan kelompok Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD lembar kerja peserta didik dari kelompok kami. Isi dari LKPD tersebut yaitu 8 mustahik zakat. 8 mustahik zakat tertera pada surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat tersebut tertera 8 mustahik zakat, yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Baik, okay. Orang yang baru masuk Islam tetapi berkecukupan, apakah termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika ada orang yang baru masuk Islam, itu disebut mu'alaf. Mu'alaf merupakan bagian dari 8 mustahik zakat. Jadi mu'alaf termasuk golongan yang mendapatkan zakat. Oh ya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Yusuf. Baik, silakan. Kalau sudah ada link yang Pak Hasan bagikan, di situ adalah link pertanyaan. Setelah kalian memahami dari awal sampai pada waktu ini, apa saja yang kalian pahami, maka akan kita rangkum di dalam kegiatan kuis ini, anak-anak. Baik, sudah saya share untuk linknya di grup.
Sebentar. Baik, silakan. Pon, kalau sudah silakan masing-masing kelompok dinamai sesuai kelompoknya. Linknya sudah saya share di grup. Kalau sudah nanti ada pin yang tertaut di situ, silakan dimasukkan. Nah, silakan. Pinnya 770 4781. 770 4781. 770 4781. Silakan. Diberi nama sesuai nama kelompok. Nah, ini belum ada yang masuk ini. Nah, Musa sudah masuk kelompok Ismail. Ayo. Ayo, kurang satu kelompok. Kelompok Yusuf sudah masuk. Ibrahim, silakan. Pon nggih. Anak-anak, pertanyaan yang akan kalian baca wajib kalian jawab selain benar adalah cepat. Selain benar adalah cepat. Maka dari itu silakan nanti ada yang memandu jawaban, ada yang ngeklik lah itu jawabannya dan seterusnya. Karena ini tugas kelompok. Bisa kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Fokus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Ayo, yang golongan penerima zakat. Ya, jawabannya sudah selesai dan jawabannya adalah golongan yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, rikob, sabilillah, dan amil. Kenapa yang lain kok salah, Pak? Di sini ada yatim. Anak-anak, yatim bukan orang yang berhak menerima zakat. Duafa juga gitu. Bisa dipahami nggih? Bisa kita lanjut soal berikutnya? 1, 2, 3. Fokus. Nah, ini poinnya. Tepuk tangan untuk kelompok Ibrahim. Nah, jadi selain benar di kelompok Ismail. Nah, silakan berikutnya. 1, 2, 3. Kuis. Orang yang berhak menerima zakat disebut ya, tepuk tangan semuanya benar. Kita lihat ternyata benar saja nggak cukup, harus cepat. Sopo iki sing dhuwur dhewe. Nah, ini masih kelompok Ibrahim. Tepuk tangan. Pertanyaan terakhir berikutnya adalah, dan siapakah podium untuk zakat kelompok Musa? Tepuk tangan. Juara 2 kelompok Nuh. Dan yang terakhir adalah kelompok siapa kira-kira? Ibrahim. Silakan untuk kelompok Ibrahim bisa maju ke depan. Ayo semua, kelompok Ibrahim mana maju ke depan? Nah, ini maju ke depan sini kelompok Ibrahim. Satu-satu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Ibrahim. Silakan bisa duduk kembali.
Pon nggih, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum hari ini pelajaran ditutup, maka akan disampaikan oleh kesimpulan dari salah satu teman kita. Mungkin ada yang siap? Siapa yang hendak menyampaikan kesimpulan, anak-anak? Halo, siap, silakan maju. Baik, Tristan. Benar namanya Tristan. Silakan Tristan bisa maju. Langsung aja, nggih. Anak-anak tolong diperhatikan, semuanya hadap ke depan. Salam dulu Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesimpulan? Kesimpulan dari bab zakat. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah nggih harta. atau benda kepada orang yang membutuhkan. Betul. Kemudian ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Mustahik, Betul? amil, gorim, rikop, nggih, rikop, sabilillah, ibnu mu'alaf, Mu'alaf, ibnu sabil, sabil, fakir sama miskin. Tepuk tangan untuk Tristan. Baik anak-anak, bahasan ulangi. Jadi zakat itu artinya adalah suci berkembang, bahwa zakat itu adalah mengeluarkan beberapa harta kita kepada yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu, dan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dinamakan apa tadi? Mustahik. Ada fakir miskin, ada amil mu'alaf, ada ghorim, ada rikob, ada ibnu sabil, dan ada sabilillah. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tristan, bisa duduk kembali. Anak-anak, itulah pelajaran kita sampai pada hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dengan khidmat, dengan seksama, dengan ceria. Sebelum Pak Hasan akhiri, kita ice breaking sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Mohon maaf jika Pak Hasan ada salah kata. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan manfaat berkah di dini wa dunia hatal akhirah. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Hafid dari tempat duduk. Silakan di tempat duduk, siap gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad a'taitani ilma waj'alhu nafi'a fi dini wa ma'asi. Allahumma jma' baina hajati wa hajatika kama jama' asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillah. Wal afu minkum idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.